Baik Bapak Ibu, saya share dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Ini saya akan menyampaikan materi tentang desiminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Saya akan membahas perubahan yang pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Di mana perubahan paradigma baru ini dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta, dan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Konsep inti budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan yang terakhir, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, pakaian, dan keamanan. Dan yang kedua, kebutuhan kasih dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial,
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan yang kelima atau yang terakhir yaitu kebebasan. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Di sini saya mempunyai sebuah contoh kasus. Dari kasus ini, kebutuhan yang mana yang berusaha Doni penuhi? Mungkin ada yang bisa memberi jawabannya. Oh, silakan Pak. Ya. Yang kembali ke slide Bunia. Ke soal. Ya, itu menurut saya berarti kan dia kan sudah melanggar ya, melanggar kesepakatan kelas. Ya. Ini terlihat sudah tampak dia tidak menghormati, tidak menghargai temannya. Ini meminta bekal ya Bunia ya. Ya, dengan paksa. Maksa. Jadi seperti ini sudah melanggar kesepakatan. Kemudian menurut saya tinggal diterapkan 5 kontrol guru. Nanti apakah dihukum atau dengan beberapa pertanyaan atau sebagai kita guru, sebagai manajer. Kemudian pada posisi ini anak kita panggil, kita mencari tahu alasannya kenapa dia sampai mengambil bekal temannya. Apakah di rumah itu tidak dimasakkan orang tua? Maksud saya benar seperti itu Pak Eko. Tidak Ya. diberi bekal. Itu masuk pada kebutuhan yang mana? Oh ya. Kebutuhan dasar manusia ya Bu ya? Ya, kan ada 5 kebutuhannya itu. Kebutuhan bertahan hidup, tadi kan ada 5 Pak Eko. Ya. Ada 5, salah satunya bertahan hidup. Nah, di sini saya mencoba memaparkan kebutuhan yang ingin Doni penuhi. Untuk kebutuhan bertahan hidup, Doni itu lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang untuk Doni. Jadi Doni itu mengambil makanan temannya dengan cara dipaksa. Untuk kebutuhan kasih dan sayang, Doni itu ingin temannya perhatian terhadap Doni. Walaupun cara itu menurut temannya itu salah, tapi Doni ingin diperhatikan oleh temannya. Ketiga, Doni merasa hebat karena temannya merasa takut dan memenuhi keinginannya. Itu penguasaan. Doni merasa penguasa di sini. Teman-temannya itu takut. Dan kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Jadi Doni ingin bebas, ingin mengambil makanan temannya, mencoba mencicipi mungkin bekal dari temannya. Iya.
Oh iya, Bu Sedang, Nia. ya, Oke. Ya, berarti dengan kasus ini itu posisi ini semua itu sudah termasuk 5 kebutuhan dasar ya, Bu Nia? bisa, Oh, bisa berarti dalam satu masalah, satu kasus itu bisa meliputi 5 dasar manusia itu ya, Bu ya? 5 kebutuhan dasar yang Memenuhi. ingin Doni penuhi. Gitu. Ya, Berarti sudah termasuk kebutuhan bertahan hidup, kemudian ya, cinta dan kasih sayang, gitu ya. ya, yang ingin Doni penuhi. Kebebasan, kesenangan, kekuasaan, itu ya, Bu ya. Ya, Oke, oke. Ya, lanjut ya. ya, lanjut. Yang kelima, kebutuhan yang berusaha Doni penuhi itu adalah kesenangan. Doni hanya iseng dan merasa senang melihat ekspresi temannya yang kesal pada saat bekal makanannya itu diambil oleh Doni. Jika kita menempatkan diri pada posisi penghukum, biasanya yang dilakukan guru itu kan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Biasanya seperti itu ya. Ya. Kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, yang dilakukan guru itu biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kita sebagai pemantau, biasanya yang dilakukan guru itu menghitung dan mengukur. Menghitung di sini, menghitung resikonya, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, biasanya kita akan melakukan atau berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana hasilnya dengan apa yang tadi kita buat, dengan apa yang tadi telah kita katakan kepada muridnya. Kalau kita sebagai penghukum, nanti hasilnya murid itu akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau kita pembuat berasa bersalah dengan apa yang sudah kita buat, dengan apa yang sudah kita lakukan, anak-anak itu akan menyembunyikan atau akan berbohong kepada kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya anak-anak itu akan ketergantungan dengan kita. Karena kan tadi kita sudah bilang kepada murid kita, ya sudah, masalah ini ibu yang akan mengatasinya. Jadi anak-anak itu tidak mandiri. Anak-anak akan ketergantungan dengan kita. Sedangkan jika kita memposisikan diri sebagai pemantau, hasilnya anak akan menyesuaikan bila kita diawasi. Kalau nggak diawasi, dia akan kembali lagi dengan sikap dan perbuatannya sendiri. Dan jika kita menempatkan diri sebagai manajer, hasilnya anak merasa dikuatkan watak dan karakternya. Dan bagaimana dampaknya? Dampak pada murid jika kita memposisikan diri sebagai
penghukum, dampaknya itu anak akan mengulangi kesalahannya lagi berulang kali. Dan jika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, dampaknya nanti anak menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jika kita memposisikan diri sebagai teman, dampak yang akan dirasakan murid itu, murid akan merasa ketergantungan, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Jika kita sebagai pemantau, dampak yang akan dirasakan oleh murid itu, dia akan menitik beratkan pada dampak itu sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan jika kita memposisikan diri sebagai manajer, dampaknya itu anak akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Inti budaya positif yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Biasanya mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis atau kertas, di mana semua anggota kelas itu melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, meninjau kembali pendapat yang telah dicatat. Yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka guru dan semua siswa menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan yang kelima, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas saya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, melalui restitusi, guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Berikut adalah tahapan-tahapan cara menstabilkan identitas. Biasanya guru itu akan berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi konsep inti budaya positif. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Saya persilakan. Terima kasih Bu Nia. Ya, Pak Arif, silakan jika ada pertanyaan. Ada ini Bu Nia, Bu Kurnia. Ini yang dibahas dari tadi melalui slide yang ada. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah stigma restitusi. Dan sangat menarik, empat ini posisi kontrol guru dalam membuat rasa bersih. Dari 5 ini yang saya pertanyakan sama Ibu, si kontrol ini, dasar situasi dan kondisi, yang paling bagus atau yang paling efektif, mana yang dilakukan oleh itu? Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Dari konsep inti budaya positif, dari 6 konsep itu Pak Arif bertanya tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu tadi ada 5 ya. Yang ditanyakan adalah posisi kontrol mana yang sangat efektif dilakukan oleh seorang guru. Di sini yang paling efektif menurut saya yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah manajer. Karena kalau penghukum kita kan membentak anak, menyalahkan anak, menyakiti, tidak baik untuk anak. Kalau kita menempatkan diri pada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, anak itu juga kurang bagus menurut saya, karena anak-anak itu akan merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita sebagai teman, anak-anak itu akan ketergantungan terus kepada kita. Anak-anak itu tidak mandiri dalam memutuskan sesuatu. Kalau kita sebagai pemantau, anak-anak itu akan berubah jika kita mengawasinya. Sedangkan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, anak-anak itu akan merasa dikuatkan karakternya. Anak-anak itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi menurut saya posisi kontrol yang paling bagus itu adalah manajer. Itu Jong. Itu gimana Bapak Arif? Sudah paham? Oh iya Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama Bu, sama-sama. Materi yang saya sampaikan ini sudah cukup.
Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bergabung pada webinar saya. Semoga ilmu yang saya atau materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.